Oke, selamat pagi. Kembali lagi dengan saya Muhammad Dafa. Oke, jadi pagi ini saya akan membahas tema liberalisme. Selamat pagi Mas Dani. Selamat pagi juga Mas Dafa. Bagaimana kabar Mas Dani hari ini? Hari ini saya baik-baik saja. Gimana Mas Dani kesibukan hari ini? Lancar semua? Lancar-lancar semua Mas Dafa. Oke, saya bersama narasumber saya, Mas Faiz. Selamat pagi Mas Faiz. Pagi Mas Dafa. Bagaimana kabar hari ini Mas Faiz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana nih kesibukan Mas Faiz hari ini? Ya biasa bangun sahur, Oke. lanjut sholat subuh terus tidur. Oke, Mas Faiz. Sama narasumber saya, Mas Janu. Selamat pagi Mas Janu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah hari ini baik. Gimana kesibukan Mas Janu hari ini? Ya nggak sibuk-sibuk amat Ya, sibuk banget. Oke, Mas Janu. Jadi kita gak usah basa-basi lagi ya. Kita langsung masuk saja ke topik utama kita. Oke, Mas Dani. Menurut Mas Dani, gimana nih definisi tentang liberalisme? Setahu saya, liberalisme itu adalah salah satu pandangan ideologi yang menceritakan tentang kebebasan untuk berpolitik, seingat saya. Mas Janu, kita langsung masuk ke pembahasan utama kita ya. Oke, Mas Janu. Menurut Mas Janu nih, definisi liberalisme itu seperti apa sih, Mas? Mungkin bisa dijelaskan kepada yang menonton? Liberalisme itu adalah aliran ketatanegaraan dan perekonomian yang mengutamakan demokrasi dan kebebasan pribadi dalam perdagangan. Nah, maksudnya kebebasan pribadi di sini adalah pemerintah nggak mengatur terlalu banyak kehidupan rakyatnya. Mungkin ada yang Mas Dani mau tambahin lagi dari pernyataan Mas Dani? Dari seingat saya, liberalisme itu beda dengan ideologi lain seperti komunis dan Pancasila. Jadi ideologi ini itu lebih mementingkan kebebasan daripada aturan-aturan gitu. Jadi ya gitu. Oke. Berarti itu ya definisi liberalisme menurut Mas Dani. Oke nih Mas Faiz, kita langsung masuk ke topik utama ya. Boleh. Oke. Menurut Mas Faiz nih, definisi liberalisme itu apa sih Mas? Menurut saya, definisi liberalisme itu menghendaki kebebasan individu dalam bidang politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, kebudayaan, agama, termasuk kebebasan sebagai warga negara. Oke. Itu aja Mas Faiz atau mungkin ada yang mau ditambahkan? Itu aja. Oke, Mas Faiz nih emang orangnya to the point sekali ya. Oke, Mas. Kira-kira nih Mas, ciri-ciri liberalisme itu apa aja sih Mas? Mungkin bisa dijelaskan untuk yang menonton. Seperti yang saya bilang, liberalisme itu kebanyakan itu demokratis. Jadi ada presidennya. Terus seperti yang saya bilang tadi juga, kebanyakan juga ada kebebasannya juga di negara tersebut yang memakai ideologi tersebut. Oke, baik Mas Dani. Mas Janu, kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya ya. Ciri-ciri liberalisme itu menurut Mas Janu apa aja sih? Mungkin bisa dijelaskan. Ciri-ciri negara yang menganut liberalisme ini dia punya sistem pemerintahan yang demokratis biasanya, yang dimana rakyatnya juga turut serta dalam mendirikan negaranya. Kedua, biasanya hak pribadi setiap orang itu dilindungi. Jadi semua orang memiliki hak yang sama dan haknya itu pun juga dilindungi oleh pemerintah. Oke, jadi sangat komplit ya penjelasan dari Mas Janu. Terima kasih Mas Janu. Menurut Mas Faiz nih,
ciri-ciri liberalisme itu apa aja sih Mas? Ciri-cirinya adalah aturan pemerintahnya terbatas, terus tujuan utamanya adalah kebahagiaan individu dan lebih memilih pemerintahan demokrasi. Oke Mas Dani, kira-kira nih ya Mas, liberalisme itu ada dampak positif dan negatifnya nggak sih Mas? Mungkin bisa dijelaskan. Dampak positifnya sih buat liberalisme itu ya mungkin kita lebih bebas hidup gitu. Kita tidak terikat dengan aturan apapun dari pemerintah. Dampak positif dari paham liberalisme ini adalah dia itu memberikan kebebasan ke rakyatnya, dan dia emang kebebasannya itu udah dijamin sama pemerintah. Kalau dari dampak positifnya, kebebasan dalam berpendapat, dan ada tujuan utamanya itu ya kebahagiaan individu. Itu aja Mas Faiz. Kalau dampak negatifnya? Dampak negatifnya terjadi pasar bebas dan terjadinya kesenjangan sosial. Buat negatifnya itu kita jadi terlalu bebas. Kita tidak ada aturan. Seperti kayak hewan. Kita jadi tidak diatur-atur sama pemerintah. Jadinya bisa anarkis. Nah, sekarang kita ke yang dampak negatifnya, masih berhubungan sama yang sebelumnya, yaitu di bagian kebebasan berpendapat itu ada muncul ujaran kebencian. Ya, sebenarnya ujaran kebencian itu adalah konsekuensi dari kebebasan berpendapat itu, karena orang bebas berpendapat, jadi orang juga bisa berpendapat dalam bentuk ujaran kebencian. Dan mungkin yang terakhir nih Mas, pertanyaan dari saya, di negara mana aja sih Mas yang menganut sistem liberalisme Mas? Seperti salah satu contoh negaranya, ada banyak di Eropa. Seperti di Prancis. Prancis itu ideologinya liberalisme. Seperti tangganya juga ada Jerman juga. Jerman itu juga. Oh, Jerman juga liberalisme ya Mas? Iya. Sebelum tahun 45 tuh dia udah berganti menjadi liberalisme. Sebelumnya tuh Jerman apa Mas ideologinya? Fasis. Oke, Mas Janu. Contoh negara yang menganut ideologi liberalisme apa saja sih kira-kira? Contoh yang paling kelihatan itu yang pasti Amerika Serikat. Kita bisa ngelihat di masyarakatnya sendiri, semua orang bebas melakukan dan mengekspresikan apa aja ya, Mas Janu di Amerika. Mereka bebas berpendapat, mereka juga kepemilikan barang-barang yang kalau kita di sini nggak bisa, mereka bisa. Misalnya kayak mereka bebas memiliki narkoba, dan senjata api juga di sana legal termasuknya. Contoh negara yang menganut sistem liberalisme apa Mas Faiz? Yang menganut itu ada Inggris dan Prancis dari abad 18 dan 19. Bicara hari ini sangat seru ya teman-teman semua. Dan terima kasih Mas Faiz sudah datang ke acara saya. Terima kasih semuanya, sampai jumpa. Action. Selamat pagi Mas Dani. Ya, selamat pagi. Iya, orang usah bangun. Oh iya. Iya serius. Jadi kita gini aja udah. Oh, gitu orang aja. usah begini. Action. Selamat pagi Mas Dani. Ya, selamat pagi juga dapat. Mas Dapat dong kan. Ngomongnya dapat. Pas itu tadi. Iya kan itu memperkenalkan diri gua. Tadi persen lu bilang gua Dani. Mas, Lu enggak bilang gua narasumber saya Dani ya? Oh iya ya. Ada. Masa lancar ya Mas Dani. lancar.
Gimana puasa hari ke-11? Alhamdulillah belum pernah makan siang. Kan cerita ngerasa basa-basi. Kita baru masuk ke topik utama. Action. Selamat pagi Mas Dani. Ya, selamat pagi juga Mas Dapa. Bagaimana kabar Mas Dani hari ini? Sehat? Hari ini saya baik-baik saja. Alhamdulillah. Maaf. Bagaimana kesibukan Mas Dani hari ini? Ya, saya tadi sudah sahur, sudah makan juga, masak tadi. Katanya kabar. Mas Faiz, selamat pagi Mas Faiz. Bagaimana kabar? Ketawanya? Lupa lu ketawa banget. Lama ngajak salaman. Lagi. Ayo, gimana kesibukan Mas Faiz hari ini? Ya biasa tidur makan. Iya kan, biasa tidur.